Halo gengs, kali ini kita bahas sejarah kalkulator yang mungkin gak akan kamu bayangkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk langsung simak videonya. Abakus digunakan di Mesopotamia dan Tiongkok kuno sekitar 2000 SM sebagai alat hitung awal. Desainnya sederhana, rangka, batang, dan manik-manik untuk mewakili angka. Abakus melatih intuisi aritmetika dan kecepatan berhitung manual. Selama ribuan tahun, abakus jadi standar perhitungan di perdagangan dan pendidikan. Pada 1623, Wilhelm Schickard merancang mesin hitung mekanis pertama yang terdokumentasi. Tahun 1642, Blaise Pascal membuat Pascaline berbasis roda gigi untuk tambah kurang. Pascaline membantu akuntansi pajak dan pembukuan keluarga pengusaha. Pada 1670, Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan stepped drum untuk kali bagi. Mesin Leibniz memperluas fungsi kalkulator mekanis di luar aritmetika dasar. Revolusi industri memicu kebutuhan mesin hitung yang kuat dan andal. Aritmometer karya Charles Xavier Thomas tahun 1820 menjadi kalkulator mass-produce pertama. Perangkat ini dipakai di kantor, bank, dan perusahaan asuransi abad ke-19. Kalkulator tuas dan engkol mendominasi meja kerja selama puluhan tahun. Comptometer memperkenalkan pengetikan langsung angka tanpa engkol. Perusahaan seperti Burroughs dan Monroe mempopulerkan mesin hitung kantor. Awal abad ke-20 melahirkan kalkulator elektromekanis bertenaga listrik. Motor listrik menggantikan tenaga manusia untuk mempercepat perhitungan. Pita kertas dan printer internal membantu audit dan pembuktian transaksi. Setelah Perang Dunia II, mekanika presisi makin ringkas dan akurat. Muncul kalkulator portabel mekanis seperti Curta untuk insinyur dan surveyor. Era transistor 1960-an membuka jalan kalkulator elektronik. Sirkuit terpadu mengurangi ukuran, panas, dan konsumsi daya. Produsen Jepang dan AS berlomba membuat kalkulator lebih kecil dan murah. Pertengahan 1960-an melahirkan kalkulator meja elektronik pertama di kantor. Akhir 1960-an menuju awal 1970-an, kalkulator saku mulai hadir di pasar retail. Tahun 1972, kalkulator ilmiah genggam memperluas fungsi ke sains dan teknik. Fitur ilmiah mencakup eksponensial, logaritma, dan trigonometri. Texas Instruments mendorong penurunan harga hingga terjangkau pelajar. Casio dan Sharp memperluas lini dari dasar hingga ilmiah. Kalkulator bertenaga sel surya mengurangi kebutuhan baterai sekali pakai. Sekolah-sekolah mulai mewajibkan kalkulator saku pada 1970-1980-an. Standar ujian menyesuaikan kebijakan penggunaan kalkulator di kelas. Kalkulator finansial muncul untuk bunga majemuk, NPV, dan IRR. Insinyur sipil dan arsitek memanfaatkan fungsi sudut dan unit konversi. Kalkulator pemrograman memungkinkan menyimpan rumus dan program kecil. Grafik fungsi pada layar mempercepat analisis kurva dan data. Kalkulator grafik populer di akhir 1980 sampai 1990-an di matematika lanjut. Antarmuka menu dan memori memperkaya pengalaman pengguna. Port komunikasi memungkinkan transfer program antar perangkat. Komputer personal menghadirkan kalkulator software di sistem operasi. Aplikasi kalkulator di PC memudahkan pekerjaan kantor harian. Spreadsheet mengotomasi perhitungan kompleks melampaui kalkulator fisik. Smartphone menjadikan kalkulator aplikasi bawaan semua ponsel. Aplikasi pihak ketiga menambah kas, grafik, dan pemecah soal simbolik. Kalkulator modern memanfaatkan pemrosesan awan untuk beban berat. Pemecah langkah demi langkah membantu pembelajaran konsep matematika. Kalkulator dengan kamera mengenali soal dari foto untuk dipecahkan. AI memungkinkan penjelasan konseptual, bukan sekadar hasil angka. Asisten STEM terpadu menggabungkan kalkulator, grafik, dan notasi. Desain UI fokus pada kejelasan, akurasi, dan pencegahan salah input. Mode pecahan dan bilangan kompleks mengatasi kebutuhan lanjutan. Konversi unit, matriks, dan statistik jadi fitur umum di kelas sains. Fungsi regresi membantu analisis data eksperimen sekolah. Penyimpanan memori memungkinkan recall nilai antar langkah hitung. Kalkulator RPN menawarkan alur kerja efisien bagi pengguna berpengalaman. Keyboard taktil tetap disukai untuk entry cepat dan minim salah tekan. Daya tahan baterai panjang penting untuk ruang ujian dan lapangan. Standarisasi tombol memudahkan transisi antar merek. Panduan guru mengintegrasikan kalkulator ke kurikulum dengan etis. Kebijakan ujian mengatur mode ulangan untuk mencegah kecurangan. Mode exam menonaktifkan program dan memori selama ujian. Kalkulator khusus statistik memudahkan uji hipotesis dan inferensi. Perangkat teknik menyediakan konversi satuan industri dan konstanta. Kalkulator keuangan memenuhi kebutuhan akuntansi dan perbankan.
Model tahan banting digunakan di konstruksi dan pekerjaan lapangan. Tactile feedback membantu aksesibilitas bagi pengguna disabilitas. Kontras layar tinggi memudahkan penggunaan di luar ruangan. E-ink dan layar matriks meningkatkan keterbacaan dan grafik. USB-C dan Bluetooth mempermudah pengisian dan transfer data. Firmware yang dapat diperbarui memperpanjang umur perangkat. Komunitas pengguna berbagi program dan trik optimasi. Ekosistem aksesori mencakup casing, kabel, dan pelindung layar. Kalkulator tetap relevan meski komputer makin kuat. Keandalan offline menjadikannya alat penting saat tanpa internet. Respon instan tanpa multitasking membuatnya fokus dan cepat. Di pendidikan, kalkulator mendukung pemahaman konsep, bukan menggantikannya. Guru mendorong keterampilan numerasi dasar sebelum kalkulator digunakan. Soal berbasis penalaran memastikan kalkulator dipakai secara tepat. Di penelitian, kalkulator melengkapi perangkat lunak ilmiah berat. Insinyur memakai kalkulator untuk verifikasi lapangan yang cepat. Pebisnis mengandalkan kalkulator finansial saat negosiasi angka. Desainer menggunakan konversi unit dan proporsi dengan cepat. Pedagang retail menghitung diskon dan margin secara instan. Akuntan mengecek ulang angka tanpa berpindah aplikasi. Mahasiswa mengerjakan latihan dengan memori dan fungsi tabel. Siswa SMP belajar operasi dasar dan pecahan dengan kalkulator. Siswa SMA memanfaatkan trigonometri, logaritma, dan statistik. Kompetisi sains menetapkan aturan khusus model kalkulator. Regulasi impor dan standar keselamatan berlaku untuk perangkat elektronik. Produsen memperhatikan efisiensi energi dan material ramah lingkungan. Daur ulang baterai dan perangkat mengurangi limbah elektronik. Edukasi konsumen menekankan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Inovasi ke depan mengarah ke integrasi CAS dan AI yang lebih halus. Kalkulator masa depan akan lebih adaptif terhadap cara belajar pengguna. Sejarah kalkulator adalah kisah panjang inovasi, pendidikan, dan produktivitas. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.